Ya, terkait dengan dampak perpanjangan insentif diskon PPN untuk sektor properti di tengah lonjakan kasus COVID-19, kami telah tersambung bersama dengan Marketing Director PT Diamond Citra Propertindo Tbk Tony Hartono. Selamat pagi Pak Tony, terima kasih waktunya untuk Squawk Box. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Tony. Kalau kami ingin mengetahui Pak seperti apa sebenarnya dampak dari insentif yang telah diberikan oleh pemerintah untuk sektor properti ini di tengah pandemi yang mengalami lonjakan ini seperti apa di mata Anda, Pak Tony? Oke, kalau kita lihat kebijakan insentif dari pemerintah ini sebetulnya sangat-sangat membantu ya untuk developer dan kemudian juga untuk masyarakat sebetulnya yang membutuhkan rumah. Karena apa? Karena itu membuat pergerakan sektor properti saat ini boleh dibilang masih cukup baik ya dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Oke, kita tahu untuk sektor properti ini seperti tadi juga saat kami berbincang dengan Indonesia Property Watch, untuk sektor properti ini kan susah juga untuk diterapkan 100% online karena konsumen bagaimanapun Betul. ini bukan barang yang murah, ingin langsung melihat propertinya seperti apa. Sementara kita masih di tengah lonjakan kasus COVID-19. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh perusahaan, Pak? Oke, pertama yang pasti ya properti itu harus dibangun dulu ya. Kita menerapkan kebijakan untuk membangun trust terhadap masyarakat. Properti kita bangun. Nah, kemudian kita memanfaatkan teknologi sebetulnya. Banyak sekali teknologi yang kita bisa pakai saat ini seperti apa namanya live streaming ya, hal-hal seperti itu yang membuat kita tetap bisa engage dengan konsumen dalam kondisi pandemi yang kita untuk memang harus menjaga jarak. Ya, jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, memanfaatkan teknologi yang ada. Kita akan review kembali dari pemberian insentif pemerintah untuk sektor properti. Untuk Dada sendiri ini seperti apa sih efeknya ke penjualan? Eh, Kita selama pandemi jujur aja penjualan kita masih cukup stabil ya. Karena walaupun kondisinya kemarin PSBB, kita sebutnya PSBB itu properti sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Kalau kita lihat penjualan trennya masih stabil dan malah cenderung meningkat. Ditambah lagi dengan kita cukup gencar menggunakan yang namanya digital ya. Kita banyak campaign dalam bentuk digital supaya masyarakat ini juga yang membutuhkan rumah bisa terinformasi dengan baik. Oke, tapi apakah ada efek istilahnya penjualan yang terkerek naik akibat insentif ini? Berapa persen, Pak? Untuk beberapa mungkin sekitar 20-30% ya ada kenaikan karena ada insentif dari pemerintah ini sangat-sangat baik sebetulnya. Ya kita berharap ini juga bisa terus didukung karena properti ini kan hulu ke hilirnya sangat-sangat banyak komponen yang terlibat di sana. Sehingga mungkin kalau pemerintah bisa membantu lebih ekspansif lagi, informasi lebih banyak lagi terhadap masyarakat, saya rasa harusnya ini akan sangat-sangat baik ke depan. Iya, yang terjadi peningkatan itu di segmen harga berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kita range harga sekarang ini bermain di angka dari 150 jutaan ya sampai ke 2 miliar, tapi yang cukup stabil itu mungkin di angka sekitar 600 sampai 1 miliar itu masih oke ya. Masih berjalan dengan baik lah. Iya. Pak Tony, di tengah insentif yang saat ini tengah berjalan, ada masukan atau feedback untuk pemerintah untuk mempercepat pemulihan di sektor properti secara lebih masif? Ya, mungkin ya tadi insentif-insentif kalau memungkinkan bisa ditambah dari pemerintah itu akan sangat membantu selain developer ya tentu masyarakat yang membutuhkan rumah. Kedua, sosialisasi. Yang kelihatannya sosialisasi ini perlu lebih ditingkatkan lagi karena kalau hanya mengandalkan developer mungkin kemampuannya terbatas. Tapi kalau sinerginya baik antara stakeholder dengan pemerintah, kemudian informasi mengenai insentif ini masif diberitakan,
harusnya ini akan sangat-sangat bagus ya, akan sangat membantu. Iya, menurut Anda apakah perlu juga sampai misalnya insentif ini diberikan untuk rumah yang inden? Karena tadi kita berbicara juga dengan pelaku usaha, karena kalau mengandalkan rumah yang ready stock saja, ini tidak semua pengembang punya stok sebenarnya. Bisa saja Tentunya, sudah tentunya habis harapan dan kita ada sih ya. keterbatasan dana juga untuk misalnya memulai proyek yang baru lagi. Betul, betul. Tentunya memang kita berharap bahwa insentif ini bisa lebih diperluas ya, jadi tidak hanya untuk unit yang ready. Sementara untuk pengembang-pengembang kan juga punya punya apa namanya, apalagi kalau pengembang yang terpercaya, harusnya untuk yang inden itu bisa di-trust gitu bahwa itu tetap akan dibangun. Nah, tinggal pemerintah membantu untuk memperluas lah ya insentif ini untuk kebijakannya. Karena apa? Karena tadi betul bahwa tidak semua properti itu sudah ready terbangun ya. Dan kemudian juga konsumen kadang-kadang mereka ngelihat pasar, mereka tertarik dengan model yang berbeda atau apa namanya, kondisi yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga itu kan kita harus akomodir ya. Oke, dengan insentif properti PPN 0% ini diperpanjang hingga akhir tahun seperti apa di sisa 2021 ini dari perusahaan untuk bisa memaksimalkan efek dari insentif ini, Pak Tony? Oke, tentunya ya itu tadi kita akan terus sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah ini karena sebetulnya ini sangat membantu dari sisi perusahaan, kemudian dari sisi apa namanya, konsumen ya, calon konsumen. Nah, kemudian yang pasti karena sekarang kita lebih banyak bergerak di media sosial, ya itu yang akan kita terus gaungkan kepada masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang ingin punya rumah, kondisi pandemi seperti ini harusnya tidak menjadi halangan ya, tetap apa namanya, keinginan punya rumah itu bisa terrealisasi. Kita berharap seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi dialog ini usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di Squawk Box dan kami masih tersambung dengan Marketing Director PT Diamond di Citra Propertindo Tbk, Tony Hartono. Pak Tony, kita lanjutkan lagi. Tadi Anda katakan akan memaksimalkan insentif yang diberikan pemerintah ini dengan melakukan sosialisasi. Nah, untuk segmentasi yang menjadi fokus bagi perusahaan untuk memaksimalkan efek dari insentif ini akan di segmen mana, Pak? Oke, tentunya kita bermain di segmen dari menengah bawah sampai menengah atas. Tapi kalau kita lihat dengan situasi pandemi seperti ini, ya kita harus mengambil segmen yang menengah lah ya, supaya spreading apa namanya, informasi, kemudian juga masyarakat yang memang membutuhkan rumah ini bisa segera terrealisasi lah keinginannya. Oke Pak Tony, kemudian yang kami juga ingin ketahui saat ini misalnya Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Seperti apa ini efeknya untuk sektor properti? Oke, kita kalau kita lihat sebetulnya bunga bank ini kita banyak disupport sekali dengan bank-bank nasional ya. Insentif-insentif dari bank juga pada saat pandemi cukup bagus ya promo-promonya, sehingga kalau kita lihat sih tidak terlalu berpengaruh dengan penjualan kita kondisinya sampai sekarang ya. Oke, tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Dan yang kami ingin, ngaruhnya kemana Pak? Kalau kita lihat ini pengaruhnya mungkin lebih ke apa namanya, pemilihan rumah ya. Untuk yang tingkat menengah bawah sih masih berjalan seperti biasa. Untuk yang menengah atas mungkin mereka sekarang lagi sedang menunggu, mungkin begitu ya. Oke, Pak Tony, untuk sepanjang tahun sendiri, apa target yang ditetapkan oleh perusahaan? Oke, target kita memang cukup lumayan tinggi ya, tahun ini di angka 1T untuk target 2021 ini. Kita sudah capai mungkin sekitar 40-50% lah ya sampai pertengahan tahun ya. Mudah-mudahan ke depan
dengan bantuan insentif yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi dari pemerintah, ini bisa kita capai. Oke, strategi apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target penjualan 1 triliun rupiah tadi, Pak? Oke, tentunya kita teamwork ya, tim kita diperkuat. Nah, kemudian juga dari mulai desain rumah juga kita perbaharui lagi, kita perbaiki sesuai dengan keinginan pasar. Apalagi sekarang pangsa pasarnya sudah agak berbeda ya dibanding 5-10 tahun yang lalu. Sehingga kita harus selalu berubah nih, harus selalu mengikuti apa keinginan pasar. Nah, dari situ kemudian juga seperti yang tadi saya infokan adalah kita lebih fokus untuk digitalize ya. Semua kita mempermudah calon konsumen kita dengan cara digital, promosi dengan cara digital, termasuk untuk marketing sendiri kita semua support mereka dengan program digital. Jadi semuanya kita serba permudah lah. Ya, baik untuk dari segi konsumennya, dari segi internal ya, kemudian juga kita banyak kerjasama dengan bank-bank yang terpercaya, yang memberikan insentif-insentif juga, sehingga memudahkan konsumen atau calon konsumen dalam memiliki rumah. Oke, Pak, yang kemudian untuk tahun ini berapa capex yang sudah dipersiapkan dan sejauh ini seperti apa penggunaan atau progresnya? Oke, kurang lebih kita kebetulan ada satu proyek baru in total secara keseluruhan sekitar 2T yang kita sudah persiapkan ya. Karena ada 15 proyek yang sekarang sedang berjalan, kemudian ada salah satu yang memang cukup besar yang akan segera launch nih dalam tahun-tahun ini ya. Oke, Pak Tony Hartono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Squawk Box dan dialog tadi sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Squawk Box pada hari ini. Saya Alin Wiratmaja, terus saksikan CNBC Indonesia melalui website kami www.cnbcindonesia.com maupun juga lewat aplikasi dan di Transvision channel 805 serta di UCTV di IndiHome. Saya undur diri, sehat selalu untuk Anda, CNBC Indonesia Beyond Business.